Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Tetap semangat belajarnya? Oke, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim, supaya apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Tema 1, subtema 2 dan 3. Di sini nanti kita akan mempelajari gagasan utama atau pokok paragraf, kemudian membedakan paragraf deduktif dan induktif, dan menyebutkan ciri-ciri dari kata baku. Oke, yang dinamakan dengan gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan, atau dengan bahasa lain, gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok biasanya ini terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, di dalam paragraf itu terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Kalimat yang mengandung gagasan utama atau inti yang digunakan untuk membangun seluruh isi paragraf. Nah, kalimat penjelas itu apa? Kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama dari suatu paragraf. Ya. Ciri-ciri gagasan utama. 1. Mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lainnya. Yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Nah, biasanya paragraf induktif kalimat utamanya ditandai dengan kata-kata kunci berikut. Nah, ini ya, kalian baca sendiri. Selanjutnya, paragraf deduktif dan induktif. Yang dinamakan paragraf deduktif itu adalah kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Ciri-cirinya apa? 1. Letak ide pokok di awal paragraf. Yang kedua, ide pokok tersusun dari pernyataan umum diikuti dengan penjelasan yang bersifat khusus. Ya. Nah, itu paragraf deduktif. Sedangkan paragraf induktif itu apa? Paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf. Ciri-cirinya apa? Paragraf diawali dengan penjelasan khusus terlebih dahulu. Kemudian penjelasan khusus tadi digeneralisasikan menjadi kesimpulan pada akhir paragraf. Nah, kemudian yang ketiga apa? Kalimat penjelas yang ada sebelum kalimat utama berupa fakta. Contohnya, rincian khusus atau bukti-bukti yang mendukung pernyataan di akhir kalimat. Itu contoh dari penjelasan tentang paragraf induktif. Nah, contohnya di sini, contoh paragraf deduktif dan induktif. Nah, di situ sudah ada ya. Ada bunga mawar adalah bunga yang indah. Bunga indah bahkan menjadi lambang cinta karena keindahan dan seterusnya. Nah, ide pokok paragraf di atas apa? Yaitu bunga mawar adalah bunga yang indah itu. Nah, terus yang paragraf induktif di sini. Oleh karena itu, tak heran jalanan yang menghubungkan antara Provinsi Jakarta dan Banten ini sangat padat oleh kendaraan bermotor. Tapi sebelum itu kan ada kalimat penjelasan terlebih dahulu. Nah, itu ya tentang paragraf induktif. Kemudian ada kata baku. Kata baku ini adalah kata yang sesuai dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Penulisannya sudah jelas ya. Sudah ada, sudah ada cara penulisannya bagaimana, ini sudah ditentukan. Terus kata baku sering digunakan pada kalimat resmi ataupun percakapan resmi. Apa ciri-cirinya? Kata baku ini tidak dapat berubah setiap saat. Tidak terpengaruh bahasa daerah, bukan bahasa percakapan sehari-hari, tidak terpengaruh bahasa asing. Kemudian penggunaan kata baku sesuai dengan konteks di dalam kalimat. Kata baku tidak mempunyai arti yang rancu, dan kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Apa itu pleonasme? Lebih dari apa yang diperlukan. Tuh ya. Terus pemakaian imbuhan pada kata baku secara eksplisit.
Contoh-contohnya misalnya apotek, penulisannya ini yang sudah betul ya. Asas, abjad, besok, bus bukan bis ya. Terus daftar itu sudah, ekspor, Februari bukan pakai P, biasanya pakai Februari ya. Ijazah bukan pakai S tetapi pakai Z. Nah, seperti itu ya. Demikian penjelasan dari Bu Sul. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke Bu Sul ya. Cukup sekian anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.